Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Modpack Animatica Ju Expert. Nah, kita kembali lagi di Modpack ini yang dimana di episode sebelumnya kita masih santai-santai aja karena ya masih episode pertama lah ya dari Modpack ini. Dan sekarang kita akan masuk ke episode yang kedua, dimana kita juga seharusnya masih santai juga ya di sini, nggak banyak yang akan terlalu ribet. Jadi mari kita lanjut saja mainin Modpack ini. Dan kalau kalian lihat tidak terlalu banyak perubahan sih ya dari episode sebelumnya. Cuman kalian ngelihat agak lebih banyak yang kosong di sini karena grass-grassnya semua sudah banyak yang sudah banyak yang ku pangkas. Kemudian tanaman juga udah aku perbanyak di sini. Wheatnya udah banyak banget sama ada sugarcane juga ya mana tahu kita pakai lah ya. Dan sini ada banyak sapling-sapling yang ku taruh supaya aku bisa dapetin lumayan banyak wood karena kita bakal lumayan butuh banyak wood di sini buat yang macam-macam lah ya, mana tahu. Dan mengenai gimana ya untuk rumahnya ataupun base kita, ini aku sudah agak memutuskan kalau misalkan base ini akan ku bikin sesuai dengan Chang aja deh ya. Ini juga aku tandai si Changnya di sini, klaim Chang. Tapi ini bukan Chang untuk rumah, tapi melainkan tempat kita saja. Ini adanya kucang lot ya, yaitu tanaman kita. Dan kebetulan udah mau malam sih. Mungkin kita bakalan bikin sampai 6 chunk kali ya, atau lebih tepatnya 4 chunk dulu mungkin. Jadi di sebelah sini sampai ke sini, kemudian di sana 2 chunk ke depan. Nah, jadi mungkin gitu aja untuk rumahnya, atau base kita ya. Aku nggak bisa bilang rumah juga sih, tapi minimal base lah. Atau tempat kita akan melakukan banyak banget teknologi mesin-mesin. Jadi mungkin sekitar itu aja udah cukup besar sih, 3 cang plus satu. Ini juga bisa jadi pakai, cuman karena di sini ada galian kita ya, yang nggak mungkin juga aku pindahin karena bakal ribet banget kalau aku pindahin. Kalau ini sih nggak apa-apa ya kalau dipindahin. Tapi ya ini ada isinya, harus ku keluarin dulu daripada hilang. Jadi ya mungkin sekitar gitu. Aku juga perlu mikir apakah rumah ini mau hadap ke sana atau ke arah sini ya, kebaliknya di sebelah sana, yang biasanya kita mengarah ke sana, tapi kayaknya kita bakal ngarah ke sini aja deh ya, karena kita langsung aja dihadapkan sama hutan-hutan. Mungkin di sana cuma bagian aja kali ya, dan tentu saja kayaknya masih akan tetap ada pintu belakang sih kalau aku pikir, supaya aku bisa ke farmku juga ya. Dan sini juga ada untuk ya tanaman-tanamanku ya. Ini yang kalau kalian nggak tahu nih dapat dari garden, kecuali yang hazelnut nih. Ya aku simpan aja di sini daripada menuhin chest yang ada di sini. Dan berapa pohon udah mulai tumbuh ya di sini ya. Oke, tapi mungkin nggak sekarang sih atau gimana progres rumahnya nggak akan dalam satu episode. Aku pikir mungkin akan makan berapa episode sih ya untuk nge base-nya. Aku nggak akan bilang rumah sekali lagi. Mungkin aku juga bisa bikin dia agak terbuka. Ya banyak banget sih yang ada di pikiranku kalau mau bikin macam rumah. Dan mengenai bahan-bahan rumahnya, ya itu sih yang bikin aku agak malas sama bikin rumah. Kan biasanya kalau kalian mainin modpackku sebelumnya, aku taruh aja mesinnya di mana-mana tuh. Ya tetap aku kekelompokkan sesuai dengan modnya, tapi nggak aku ini apa nggak ya taruhnya agak sembarangan aja makanya kalian lihat agak berantakan gitu tapi mudah-mudahan kalau misalkan ku taruh mereka di yang sesuai ku rencanain ya yaitu 4 cang atau 5 cang kalau mau ditambah sama yang ini itu mudah-mudahan lebih teratur sih ya dan mungkin akan ada lantai 2 atau 3 atau bahkan bawah tanah supaya lebih banyak lagi space ya meskipun ini aja udah cukup besar sih ruangnya. Oke. Jadi mungkin itu aja untuk pembahasan ya mengenai base kita. Dan mungkin aku bakal make yang namanya chisel ya, karena chisel supaya lebih cantik. Ya, mana ya bloknya? Ini bloknya ya, kalau misalkan alatnya mana ya? Oh ini dia alatnya sini ya. Mungkin aku bakal pakai ini, tapi dia akan agak ya
Ini aku lupa durability-nya berapa, karena kalau misalkan durability-nya dikit mungkin agak boros iron. Ya, jadi ya gitulah bahan-bahannya. Oh ya, ini gundukan yang kalian lihat satu gunung gitu di sini sudah aku clear biar kosong gitu. Semua bahannya sudah ada di sini ya. Oke, kita juga nutrisiku gimana? Oh ya, aku juga bikin namanya Baguette di sini kalau kalian nyadar. Ini dari mod Actual Edition yang seharusnya kalian sudah pernah tahu ini mod. Dan cara bikinnya juga mudah sebenarnya, karena kalian cukup butuh satu wheat aja. Makanya aku bikin ini daripada bikin bread atau roti yang di Minecraft biasa. Bahkan ngasih grain sampai 3% dan hungernya dan storage-nya juga lebih tinggi ya daripada bread yang biasa. Lebih tinggi setengah sih daripada yang biasa. Dan sekarang kita bakal langsung aja progres. Kita sudah banyak cerita-cerita di sini mengenai rencanaku. Oh ya, mining juga sudah aku perdalam sampai ujung. Oh, ini ada spider pula yang spawn di sana. Lebih baik nggak aku ganggu. Ya, sudah aku mining sampai dalam, belum sampai ke apa ya, ketinggian bedrock lah ya, tapi ya minimal udah cukup dalam lah ya untuk kita mining. Dan juga aku lakukan beberapa trick mine, contohnya kayak gini atau yang kayaknya ada satu lagi deh. Ya sebelah sana ya. Karena di sini kita bakal langsung aja, karena kita mungkin bakal butuh banyak iron, misalnya untuk cicol ini. Aku bakalan pengen bikin ore doubling atau penggandaan ore daripada kita pakai smeltery, karena smeltery itu sayangnya cuma bisa ngebakar aja ya, tapi nggak bisa ngeduplikat di mod ini. Kalau yang sebelumnya kan bisa ya, kalau ini nggak bisa ngeduplikat sayangnya. Jadi kita mau nggak harus pakai pendekatan lain. Yang pernah aku bilang di sebelumnya adalah pakai quartz grindstone sama Quasar ya. Tapi Quasar ini bakal butuh lebih banyak iron lagi. Dan dia persentasenya cuma 75% ya. Kalau yang ini bisa lebih banyak, tapi mechanical Quasar ini udah lebih tinggi lagi ya sayangnya. Ini ada small pressure yang kita butuh obsidian ya. Dari mod Advanced Rocketry ini aku kurang tahu, aku lupa. Ya aku istilahnya kurang begitu ngerti lah ya ini yang ini. Karena emang mod ini jarang banget sih aku lihat di modpack. Dan aku juga apa ya, lebih sekarang ini banyak main modpack yang versi terbaru sih. Jadi versi 1.12 ini udah agak ketinggalan sedikit lah. Nggak ketinggalan banget lah ya. Jadi aku memutuskan untuk bikin yang namanya Quartz Grindstone. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, Quartz Grindstone ini butuh yang namanya Chiton. Dan Chiton ini butuh mining level lebih tinggi, yaitu tier 5 ya. Mungkin kita coba lihat aja questnya. Ini dia. Jadi kita bakal langsung aja progress ke harvest level 5. Yang kita perlu masuk ke harvest level 4 dulu ya, yaitu lead. Ini ada dua, yaitu antara lead, timbal, atau silver, perak ya. Dan dia katanya ada di 10 sampai 45. Dan silver pun juga sama ketinggiannya ya. Jadi ya, dan kebetulan karena aku habis mining juga trick mine seperti ini, aku temuin beberapa lead ya sekalian supaya memangkas waktu. Jadi kita bakal langsung aja ambil leadnya. Ini kenapa masih dalam versi, oh bentar, aku belum upgrade PE-nya ya, aku lupa. Kita bakal upgrade cepat aja. Mungkin kita juga bahas mengenai makanan kali ya, karena makanan ini bakal bukan makanan sih, nutrisi. Itu bakal penting banget daripada aku kekurangan nutrisi. Aku belum riset sih apa masalahnya kalau misalkan kekurangan nutrisi. Tentu saja harusnya bukan hal yang baik. Kita perlu upgrade dulu ke iron. Ini dia. Ada dua, kita ambil aja. Ini dia. Karena kita juga akan bikin yang namanya bucket ya. Ya supaya kita bisa ngambil susu, kemudian kita juga bisa ngambil lava juga. Ini lavaku masih 800 sih, masih banyak. Dan kita perlu nunggu lagi ya.
Vegetable, kita kekurangan vegetable. Vegetable itu bisa dari carrot. Aku punya carrot tapi masih pertumbuhan gitu ya. Ada green dong. Mungkin aku bakalan coba lagi berapa garden kali ya. Ini ada garden satu lagi yang ku nggak buka. Ada onion udah pernah aku makan. Ada strawberry, parsnip. Parsnip macam lobak mungkin ya kelihatannya. Ini aku lupa. Oh, ini bisa dimakan nih kalau gitu. Oke. Ini aku makan yang lebih-lebih aja atau yang apa? Yang kelebihan, yang lebih dari satu, supaya kalau misalkan supaya ini bisa aku kembang biakan lagi lebih banyak, karena dia bisa diukur dikit ya, dan kita bakal pakai ini buat ya bikin makanan-makanan yang lebih banyak. Nanti kita akan lihat, kita akan coba pakai PMHP Craft di sini ya, karena kita belum pernah progres ke sana kan. Oke, coba kita bikin dulu sapling kitnya. Kita bakal bikin mining level paling nomor 4 ya, level 4 yaitu lead atau silver, dua-duanya bisa. Oke, kita bakalan ambil sama quartz ya, flint salah. Ini dia, kita upgrade ke iron. Kemudian kita ambil dulu lead yang di bawah. Kita turun lagi. Sini kayaknya nggak ada slash home ya, jadi jangan dah. Mungkin bisa, cuman bentar ya. Kita ambil aja dulu. Aku bakal tutup dulu ini. Selesai questnya. Kita bakal naik lagi karena kita butuh harvest level 4 ya untuk mengambil osmium supaya nanti kita bisa bikin quartz grindstone ya. Kita bakar, kita dapat 6 lead lumayan. Kemudian ini udah mau malam lagi. Strawberry-nya aku makan ya. Oh, ini ada tumbuh pohon yang cukup besar. Lumayan. Ya ada berapa garden lagi aku ambil lagi ya. Ini ada amaranth. Ya, kurang tahu apaan. Ada winter quartz. Ada apa lagi nih? Onion lagi, peanut, sama apa tadi? Parsnip lagi. Oke. Aku kurang vegetable ya atau sayur. Kita perlu makan sayur ya. Kita coba aku lihat dulu. Aku perlu makan ini belum pernah dapat ya. Winter quartz boleh. Kemudian onion. Aku udah pernah makan ternyata. Kita makan lagi. Ada parsnip lagi, ada peanut. Sumber protein, oke, menarik. Ya, ya. Kacang-kacangan kan protein ya. Oke, kita tinggal ambil lagi. Ini selesai, sudah selesai. Oke. Dan selanjutnya mungkin kita perlu ngambil lagi satu quartz. Aku punya berapa sih satu quartznya? Jadi aku belum mining ya di Ocam, jadi masih sama aja. Kita cuma punya 2. Jadi kita perlu mining lagi quartznya, satu quartznya. Kita upgrade dulu ke mining level 4 ya. Dan aku perlu ngambil, aku cepat nemu satu quartz ya di bawah sana, mana ya. Tadi kalian lihat gak ya? Ini dia ada nih. Ada berapa ini? Nggak usah ambil banyak-banyak. Gimana tahu kita mau punya fortune. Ada satu ya, kita ambil aja. Ada berapa sih di sana? Ini osmium ya. Ya ini dia osmium. Ini silver, oke. Dan kita bakalan harvest ini, ambil nih. Oke, dapat. Oke, udah selesai questnya. Kita lihat dulu questnya, osmium sama apa nih? Pig iron loh. Obtain a pig iron head will also complete this quest. Oh, kita bisa pakai pig head yang pig iron juga bisa. Pig iron cara bikinnya kayaknya memungkinkan sih ya. Kita butuh clay blunt sama iron ya untuk dapatin pig iron, nggak terlalu susah. Tapi kayaknya kita bakal pakai osmium aja.
Aku juga belum ngeklaim berapa questnya ya, karena aku pikir kita butuh konfirmasi di beberapa episode ke depan kita bakal butuh yang mana, makanya aku nggak klaim. Kita ambil lagi osmium. Kita bakal langsung aja bikin harvest level osmium supaya kita bisa ambil itunya. Kita butuh aku belum bikin crafting table on tick ya. Wooden gear kita tinggal pakai ini aja 1 2 3 4 ya, ini dia wooden gear. Kemudian ini udah jadi belum? Ini kalian bisa ngeliat ada apanya ya, osmiumnya di atas kalau kalian taruh di sini. Tapi nunggu ngebakar aja ini. Udah mau selesai. Ayo. Ini dia. Dan kita langsung cash. Udah banyak pohon-pohon ya, nanti bakal aku tebang. Yuk, nah ini dia. Kita langsung aja ambil kaitonnya yang ada di meteor depan kita ya. Yaitu level osmium. Ini dia. Oke, dan kita bakal ambil. Mudah-mudahan sih bisa ya diambil, harusnya sih bisa. Di sebelah sini. Oke, ini juga banyak gravel sih yang bisa aku ambil-ambil. Dan ada berapa kaiton di sini. Nah, ini dia. Oke. Kaiton ini memang agak keras sih bloknya. Mungkin aku coba buka kali ya kaitonnya. Ini aku pernah bilang kan kalau meteor ini isinya ada chest untuk apply energy stick kita. Tapi ya kita ambil aja coba. Nggak usah banyak-banyak. Tapi dia agak di dalam-dalam ya, di tengah. Dan aku nggak akan ambil yang banyak-banyak sih. Cukup segini aja cukup. Oke, kita bakalan bikin langsung quad grindstone-nya. Kita cepet aja. Aku lupa, ini bisa set home gak ya? Ya nggak bisa. Karena di patch 1.2 12, jadi nggak ada macam auto complete-nya di sini. Kalau aku pencet set di sini nggak muncul sama sekali. Karena masih 1.12 ya. Oke, kita bikin aja quad grindstone. Kita butuh kaiton, yang ini kaiton ya. Kaiton sama kaiton block. Kaiton block ini tinggal dibakar aja, jadi gampang. Oke, sambil nunggu bakar, coba kita lihat lagi progres tanaman kita. Ini carrot. Carrot ini petable-nya cukup tinggi, 1,5%. Jadi makanya aku butuh ini. Dan kayaknya satunya aku tanam kali ya. Aku udah punya 3 ya, ini 3 carrot. Ya 3 carrot, ambil aja nih. Yep. Dan aku bakalan nebang dulu beberapa kayu. Oh, ini udah mau siap, Ding. Ayo, ini dia. Dan kita bikin quad grindstone kita, bukan sini, di sini. Ini dia. Dan kita butuh yang namanya crank ya. Kita bisa bikin 4 tick langsung di sini ya. Oke, kita butuh bikin crank, coba. Tinggal 5 tick begini aja bentuk L. Kita bikin yang namanya wood crank. Nah, ini tempat untuk muter-muter ininya ya. Kalian lihat di quad grindstone-nya itu ada macam bulatan hitam di atasnya. Mungkin kita taruh aja di sini kali ya. Nah, di sini bisa kita taruh ini wood crank kita. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Dan untuk bisa nge-crush ore-nya ya, kita dulu iron. Aku juga belum pernah nunjukin ya ke kalian untuk quad grindstone kita. Karena biasanya kan kita pakai smelter itu. Tapi karena kita nggak bisa pakai, kita pakai aja ini. Dan caranya tinggal kita putar aja. Dengan klik kanan, tahan klik kanan ya. Tapi seingatku quad grindstone ini ada makan hunger, tapi kayaknya di sini agak di buff ya, makanya hungernya nggak ngurang. Karena seingatku dia ada ngurangi hunger. Dan ya kalian tinggal mungkin klik kanan aja. Hati-hati karena kalau misalkan dia udah habis ya nih materialnya dan yang nggak ada yang bisa di-craft, dia bakal hancur wood cranknya, wooden cranknya. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah sih ya, karena murah juga sih wooden crank ini, cuman 5 stick aja kan. Kira-kira ya kalau Minecraft biasa 1 wood sih, tapi kalau di sini kira-kira 3 wood lah ya. Ya 3 wood gitu.
untuk satu wooden crank, jadi nggak seberapa mahal. Ini udah tinggal berapa ini? Ini tinggal 2 lagi ya. Oh, 1 lagi. Ini dia. Dapat tadi 8 kan? Jadi dapat 15. Ada satu yang berkurang tapi nggak apa-apa. Kita tinggal ini aja. Bakar aja. Dan kita perlu bikin bucket ya. Tapi seingatku bucket itu resepinya diubah nggak ya? Aha. Ya, sesuai dugaanku. Kita butuh iron plate ya. Tapi seharusnya nggak masalah karena iron plate itu bisa kita taruh dengan menggunakan plate case. Jadi mungkin aku bakalan coba taruh ini di smeltery aja ya. Karena ini juga bisa di smeltery. Pilihannya antara mau pakai cast bucket langsung atau pakai yang plate. Tapi karena mungkin kita bakal banyak pakai plate di sini, jadi ya kita bakal bikin plate cast aja dah. Untuk plate case-nya kita butuh plate. Masalahnya cara bikin plate-nya gimana? Nggak ada plate yang bisa murah gitu ya. Kita butuh kita mau gambar butuh engineer hammer ya. Engineer hammer juga oke, resepnya nggak sulit sih. Tapi kita butuh string. Ini airnya sudah selesai. Kita butuh string. Kita dapetin string itu dari ini kan ya. Oh, bentar. Di base kita kan ada sarang laba-laba ya di sini. Dan ya ada banyak cobweb di sini yang bisa kita ambil. Jadi ya kita ambil aja satu stringnya di sini. Ada rusa pula terjebak di sini. Oke, kita ambil aja satu, cukup. Dan kita bikin aja ya, karena kita butuh plate ya, mau gak mau kita harus bikin engineer hammer. Yang which mean itu berasal dari mod immersive engineering. Kalian pasti tahu itu mod apa? Mod teknologi yang ya cukup menarik sih ya. Kita butuh ini, kemudian kita bikin aja ini. Satu iron plate itu butuh 2 iron ingot ya, jadi mahal kalau pakai crafting biasa. Jadi mending kita bikin smeltery aja, pakai smeltery aja daripada pakai ini. Kita hanya butuh ini sebagai starter awalnya ya, atau ya apa, untuk bikin cache-nya, supaya nanti kita bisa pakai dia terus menerus. Kalau kita pakai yang golden ini ya, plate cache biasa. Oke, kemudian kita perlu bucket kan ya. Dan sapi ada di situ. Kayaknya spidernya masih ada di sini ya. Ya, mungkin aku coba aja kill dia untuk dapetin string kali ya. Ayo. Aha, ini dia. Oh, ada Imperium Essence. Jadi kita bisa masuk ke Mystical Agriculture berarti. Dan kita dapat 2 string lumayan. Kita bikin plate ya. Kita butuh 3 plate. Dan kita perlu tidur dulu. Ini simpan aja. Oke, selamat pagi. Kita bikin lagi plate-nya. Dan mungkin aku perlu simpan lagi lah ya. Oke. Sekarang apa lagi progres kita ya? Setelah kita bikin bucket. Dan terus saja kita perlu nyari sapi untuk apa? Aku cepat nemu sapi sih ketika aku jalan-jalan di off camp. Jalan-jalan singkat sih, nggak jauh-jauh. Ya, ini dia kita udah bikin bucket. Mungkin masalah apa bisa nanti lah ya. Aku kayaknya perlu chat buat nyimpan semua cache ini, tapi nggak apa-apa aja. Oke. Aku perlu ngambil sapi karena diriku berkurang jadi 70% ya. Milk itu berapa ya dirinya? Dia ada diri 2%, lumayan. Dan aku perlu bentar ya. Green ya. Oh, aku tinggal makan begitu aja deh, nggak apa-apa. Dan ada ini lagi, garden lagi. Kita dapat elderberry, kemudian ada cucumber, ada timun, ada bell pepper, paprika kan ya. Dan mungkin kita ambil lagi ini chestnut ya, walnut ya, salah. Karena ini protein. Mungkin bisa gantiin daging ya, karena protein itu biasanya dari daging-dagingan.
Tapi ini bisa juga dari ya tanaman kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan tuh sumber protein. Ini dia. Kalian bisa langsung lihat di map sih untuk sapinya ada di mana. Dan sapinya ada di sini. Nggak terlalu jauh dari base. Di sekujur sungai ini aja. Ini sugarcane-nya yang ku ambil ya dari dunia dari overworld ini. Kita ambil aja susu sapinya. Kita makan baget dulu ya. Nah ini dia. Kemudian tiba-tiba hujan deras. Nggak tahu ini kedengaran nggak di kamera. Oke, nambah ya. Jadi 73. Kita penuhin aja. Oke, mungkin kalian lihat tadi videonya agak kekat ya. Karena tiba-tiba ada urusan mendadak dan sambil ngekat gini aku sambil nebang-nebang berapa pohon gitu ya untuk ada banyak banget kayu yang ku pakai. Mungkin bisa ku pakai untuk bangunan sih ya, bahan bangunan. Nanti kita lihat. Dan juga aku penuhin nutrisi untuk diriku sampai 91% supaya aku nggak usah sampai bolak-balik lagi ngambil ngambil susu dari sapinya, meskipun bisa aja sapinya ku tarik ke sini ya. Tapi mungkin itu oke aja daripada kalian ku kasih lihat kalian gimana cara nariknya, kan gampang ya. Tinggal pakai wheat. Sama aku juga dapat efek gini, ada resistance sama toughness. Yang dimana resistance itu ya seperti biasa nambahin kekuatan ya karakternya supaya nggak terlalu kena banyak damage. Dan toughness nih kalau nggak salah kayak nambahin berapa health ya di sini. Ini bukan gara-gara aku makan banyak jenis makan seperti ini. Yang Ethan ini, Ethan achieved in heading health ya. Ini belum nyampe sih, tapi tapi mungkin gara-gara taknasnya makanya darahnya ada yang bertambah ya. Dan ini baru satu nutrisi ya, masih belum nutrisi yang lain. Aku lupa batasnya sampai berapa persen baru bisa dapat efek-efek kayak gitu ya. Tapi ya nanti kita lihat aja kalau misalkan kita udah ngumpulin banyak banget bahan makanan. Dan juga apa lagi ya? Oh ini ada quest lagi. Mungkin kita coba lihat lagi. Ada Obsidian Sharpening Kit. Oke. Oh ya, aku belum ngeklaim berapa hal di sini ya. Yang nanti aja kita bahasnya. Ada loot chest juga. Ya ada loot chest juga. Ini nggak terlalu penting. Ada choice reward. Ya nanti aja lah ya kita ininya. Sama juga ada scan nih. Ini juga menarik sih kalau mau kita bikin. Jadi scanner ini dari mod Scannable. Yang intinya ngasih kita scanner untuk ngedetek beberapa hal ya. Contohnya kayak animal atau monster. Mana ini dua nggak terlalu penting karena kita udah punya map ya. Juga ada juga untuk nge-scan tractor ya. Including upload tractor dan macam banget hal. Tapi yang paling banyak digunakan itu ini sih. Ada untuk ngedetek common ore, contohnya coal dan iron, dan juga rare ore atau ore yang lebih langka lagi seperti diamond ataupun emerald ya. Jadi ini scanner yang bisa dipakai untuk ngedetek ore di bawah tanah, yang artinya ini akan sangat-sangat berguna. There is a change per chunk that they are super or fine generated ya. Yang aku artikan fine ore. Fine itu kan apa ya? Fine itu macam berapa banyak ore berkumpul dalam satu tempat ya. Kalau yang biasanya kalian nemu ada 8 ore 2x2x2 gitu yang berkumpul satu tempat, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Nah ini super vein ini artinya bisa aja lebih banyak berarti ya, super vein lebih dari 8, yang dimana nuclear craft ini yang bertanggung jawab untuk nge-spawn ini ya. Only nuclear craft ore nuclear craft ore only found in superfine. Oke, ya. Jadi kayaknya nuclear craft ore itu cuman found dalam bentuk superfine. Oke, menarik. Nuclear craft ore ini nanti kita lihat lah ya. Sebenarnya kita belum masuk ke sana sih. Dan this pack has a few different items that can help you find ore. The scanner being one of them. Ada berapa item yang bisa dipakai untuk membantu mencari ore, dan scanner ini adalah salah satunya ya. Berarti ada lagi yang lain yang bisa dipakai. Tapi ya mungkin kita bakal pakai scanner aja.
yang sebenarnya nggak terlalu sulit sih, butuh gold. Kita belum nemu gold ya, aku kurang tahu. Mungkin nanti kita perlu cek dulu nih, dia butuh mining level berapa ya. Dia fontnya di, kita perlu nyari overworld mana. Tadi ada overworld bukan? Bukan. Ini dia. Dia ada di ketinggian paling tinggi itu 14. Oh, di 12 ya. Hampir setara sama diamond. Oke. Apakah kita mau cari? Sebenarnya masalah dari ini scanner adalah kita butuh energi ya. Kalian bisa lihat dia butuh energi. Yang artinya kita perlu masuk ke mod teknologi dulu. Apakah kita mau coba bikin scannernya? Boleh kali ya. Sama ada juga mod yaitu cooking for blockhead yang bisa dipakai untuk membuat makanan ya, crafting makanan. Nanti kita lihat aja. Ya di sini kita coba mungkin dapetin. Oke. Karena kita butuh energi, mungkin kita perlu masuk dulu ke salah satu mod yang ada di sini. Ada 4 yang bisa kita buka di sini. Thaumcraft nanti aja karena ini mod magic. Ada 3 teknologi yang setelah aku cek, Industrial Craft ini bakal butuh banyak banget iron ore seperti ini. Dan forestry ini bakal butuh bronze ya. Ada 2 yang bronze sama copper. Dan ada juga yang butuh diamond ya. Jadi, dan sebenarnya mod ini juga nggak terlalu penting sih kalau aku lihat-lihat sebenarnya. Nggak banyak yang bisa dilakuin. Nggak kayak mod teknologi lainnya. Dan mungkin kita masuk dulu ke immersive engineering ya. Coba. Karena seingatku, ya dia ada satu item namanya charger yang bisa kita pakai untuk yang ini ya berarti. Yang bisa kita pakai untuk nge-charge ini scannernya ya. Tapi kita butuh till ya. Ya kita butuh namanya co-open dulu. Co-open itu gimana ya? Mungkin selagi kita nunggu-nunggu juga sih ya, kita lakuin hal yang lain. Oke, kita butuh coke brick yang dimana membutuhkan porcelain clay. Porcelain clay dan sandstone. Sandstone mah gampang, brick gampang. Porcelain clay yang agak merepotkan karena kita butuh bone meal. Bone meal mau kita dapat dari mana? Mau gak mau kita melawan skeleton ya. Dan kita butuh queezer kalau mau dapetin banyak. Apakah kita mau pakai queezer? Crafting queezer ini bakalan butuh banyak iron sih kalau kita mau. Ya udah kita mungkin coba ngekill berapa skeleton kali ya. Tapi mungkin lagi kita bertarung, kita untuk membantu bertarung kita bikin dulu shield kali ya. Coba. Kita masih pakai leather armor, aku nggak akan upgrade karena ya apa? Kita masih sulit ya. Dan kita bakalan nge-kill berapa skeleton kalau bisa. Oke, coba bentar ya. Kemudian apa lagi ya? Itu sih yang bermasalah, kita butuh skeleton. Ini kita butuh copper sama bronze ya. Copper sama bronze. Dan kalau kita masuk ke forestry juga nggak banyak yang bisa dilakuin sih ya. Ini untuk generatornya, fermenter. Ya, aku kurang tahu nih buat apa. Nanti kita cek aja karena aku perlu buka-buka questnya dulu baru aku bisa ngelihat fungsinya bagaimana. Kita perlu, kalau misalkan kita ikut modnya ya, kita diminta untuk secepatnya masuk ke namanya Play Energy Stick di sini. Kita juga bisa percepat untuk masuk ke Nihilo supaya kita bisa dapetin lebih banyak resource. Tapi dia butuh 2 mod yang cukup merepotkan ya. Mechanism sama Astral Sorcery, kemudian Botania. Kita perlu masuk ke Botania dulu. Jadi progresnya agak panjang untuk bisa masuk ke sini. Ini juga sih sebenarnya progresnya cukup lebih panjang, tapi cukup panjang juga. Tapi dia cuma butuh 2 quest ya. Craft agak merepotkan. Dia butuh banyak banget iron ya. Meskipun dia dapatnya sekali langsung 4. Tapi ya kita butuh banyak banget iron. Karena mungkin kita bakal banyak banget butuh resource. Jadi mau gak mau kita harus bikin scanner ya supaya lebih cepat. Mungkin kita nunggu malam kali untuk mungkin aku mau ambil dulu ini kali ya. Karena kita bakal mining, kita bakalan ambil dulu flint untuk kita perbaiki nanti di sana.
Ya, kita bawa aja sekalian. Oke. Kita bakalan coba aja, aku butuh vegetable ya. Coba. Kita ambil aja carrot. Ini dia. Dan satu yang kita tanam. Ini dia. Oke. Kita bakalan mining dulu sebentar. Kita mau nyari gold ya. Iron udah cukup, tapi gold yang akan butuh. Ya, kita bakal butuh gold sih. Sama ini juga ya, aku lupa. Kita butuh bikin modulnya supaya ya kita bisa nge-scan. Ya, cuman ini dua ya. Oh, ini ada range ding yang bisa meningkatkan range atau jarak scan-nya. Tapi kita butuh ender pearl yang mana itu akan merepotkan. Enderman kan nggak gampang ya. Enderman kan nggak gampang ya. Kita butuh redstone juga. Oh ya, sama mungkin aku bisa coba ngambil fortune. Kita bisa taruh luck di sini. Karena aku juga nemu beberapa lapis lazuli di bawah sana. Untuk bisa ningkatin dia ningkatin fortune-nya atau luck-nya kita butuh lapis ya, yang banyak sih. Oh ya ini juga ada, ada spawner di sana. Ini spawner apaan? Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Sana juga ada creeper, tapi sana ada gold langsung di depan mata kita. Dan ada berapa creeper? Ini kenapa ada kena damage coba? Kayaknya tadi bawa lava ya, makanya kena damage. Dan kayaknya aku perlu bawa. Oh, ini juga ada cave ding. Selagi aku nge-mine ke bawah. Jadi ya bakal agak berbahaya sih. Ada black quartz, ada charted quartz. Aku bawa torch ya? Oh enggak, ada ding. Ada nih, oke ini dia. Aku perlu bawa air supaya menangani itu lava-lava yang menyebalkan kayak gini nih. Mungkin, oh ya ini juga ada redstone, bisa aku ambil. Ini ada lapis. Ketinggian 12 ya. Kalian aja 11 kali ya. Ini uranium, kita butuh level obsidian ya. Wah. Tapi tinggal satu tingkat lagi sih sebelum kita bisa mining ini. Ya aku bakalan ya mengarah mungkin ke arah kiri kayak ini aja kali ya, itu belok gitu. Kita bakal belok dan kita trip main aja ke depan. Oh ini ada langsung nemu diamond loh. Wow. Kita langsung nemu diamond dan surprisingly dia cukup butuh iron ya. Jadi oke, kita udah bisa mining. Kalau misalkan kita mau dapetin fortune atau luck, kita butuh ambil berapa lapis. Lapis itu bentar. Aku lupa di ketinggian berapa. Tinggal buka aja workgen-nya. Dia memuncak di 18 ya. Oke, mungkin aku ambil aja lapis yang di sini. Ya di sini. Dia cukup level 1 kok, gampang. Oke, dan lapis kan sekali mining bisa dapat banyak ya, jadi ambil aja. Oh, ini ada gold ding. Oh, juga murah kok, cuma 2. Oke, mining levelnya. Gak mahal. Mana kabupatenku? Oke. Dan seharusnya ini cukup sih golden seperti ini, tapi aku bakalan ambil kalian aja deh, aku bakalan ambil sebanyak mungkin lapis untuk kita tingkatkan luck-nya ya. Seingatku kita butuh 360 kalau mau naikin ke luck 3 ya, fortune 3. Tadi ketinggian berapa? 18 ya. Ini bukan ketinggian 18 di sini ya. Oh, ini juga ada lapis ding. Kita ambil aja 35. Karena setiap kenaikannya itu 60 ya. Kalau yang level 1 kita butuh 60, level 2 120, level 3 180. Seingatku ya. Kita bakal mining lagi ya. Ini dia lapisnya, gak jauh-jauh juga. Oke, kita coba. Ini dia. Karena kita udah punya 60 lapis, kita tinggal ningkatin aja ke ini dia, level 60. Dan PN ini punya 5 modifier ya, jadi seharusnya nggak terlalu masalah. Kita tingkatin ke lock 1.
Dan otomatis nih bakalan ya, bakalan harusnya ngedrop lebih banyak sih. Waduh, tapi kita ada di cave langsung ya. Jadi nanti aja deh ya. Mungkin dulu ningkatin sampai ke level apa? Level 3 ya. Itu di off cam aja sambil aku nyari-nyari lapis daripada kita ngelihat ya cuman nge-mining aja. Jadi kita bakalan lanjut aja. Oh, mungkin kalian aku mau berburu skeleton dulu. Ya, karena ini lagi mumpung mau malam hari. Oke. Jadi kita bakal keep dulu sampai kita dapetin banyak skeleton ya. Banyak bone sih lebih tepatnya. Oke, kayaknya tidak berlangsung dengan baik karena aku lupa. Karena kita kekurangan makanan banget ya. Jadi ngeheal pun susah. Tapi aku dapat berapa armor sih ya. Ada nightly plate yang armornya tinggi banget sampai 8 armor. Beda banget sampai 2 kali lipat dari leather tunic ya. Dan juga ada yang namanya nano sweat boot ya. Ini dari Industrial Sculpture dan dia ada energinya EU dan kayaknya nih infinite ya. BT-nya mudah-mudahan. Kalau misalkan diisi kayaknya bisa lebih kuat lagi, tapi ini aja udah cukup bagus daripada boot yang biasa. Ini dia. Jadi, ini juga ada yang namanya cosmetic armor. Jadi aku bisa pakai armor cuman buat cosmetic aja nih ya, tapi bukan untuk ya bukan untuk dipakai ya, cuman kosmetik aja. Dan aku bakal butuh chest lagi untuk nampung ini. Aku lupa harusnya cara crafting chestnya juga ya berubah. Contohnya kayak gini. Kita butuh button plank banyak sama apa ini? Tools. Oke, mungkin kita coba hitung-hitungan kali ya. Kita butuh banyaknya berapa? Karena tool ini gimana ya? Ini bisa dibikin dengan satu wood sih ya. Jadi oke, kayaknya masih lebih murah ini sih. Kita pakai plank sama button. Oke, jadi mungkin tadi ada satu lagi ya dulu cara crafting. Oh, ini dia. Nggak usah deh. Oke, kita bakalan bikin aja kita butuh apa? Butuh button ya. Jadi kita bakar dulu. Oke, kita bakar 8. Kita butuh plank dan ayo cuman satu aja kita butuhnya sih. Oke, kita bikin aja button. Kita bikin chest. Dan mungkin ini aku bentar, dia butuh 3 wood rupanya. Aku baru nyadar, ya udahlah kita bikin yang biasa aja dah. Kalau begitu. Kita butuh pattern yang ini, Deng. Bentar ya, kita butuh pattern dulu. Tak rod ya. Apa namanya? Itu rod yang lebih besar, tak rod ya bener. Dan kita butuh 4. Kita pakai wood yang ini aja. 1, 2, 3. Ini dipakai 4 ya. Mungkin satu lagi ya, karena kita butuh ini. Ya, ini dia. Kita butuh 2. Dan kita bikin yang oak ya, ini dia. Ini dia. Jadi cara crafting chest pun juga ditambah ya. Jadi itu yang bakal memberatkan. Kita dapat 4 sih arrow-nya, tapi bone-nya, tapi kita masih kurang, oke. Kita butuh 9 ya. Kita butuh 9 bone kalau mau bikin core open-nya. Dan ya sambil kita makan waktu juga ya, kita bakalan coba aja ya bikin platform rumahnya mungkin. Tapi aku perlu ini dulu dong. Ngehabisin berapa ya dirt ini supaya ketinggiannya sama. Jadi ya mungkin ini dulu kali ya, atur.
Oh ya, kita juga pakai chisel ya. Jadi kita bikin aja ini chisel. Ini dia. Karena building ini kita bakal makan banyak materi ya, jadi aku bakal pakai cobblestone aja yang jelas banyak banget ada di sini. Jadi karena ya building ini kita butuh banyak material, kita butuh banyak bahan. Jadi aku bakalan coba bikin strukturnya kali ya. Kita bakalnya pakai yang satu chunk ini dulu. Sebenarnya kalau mau yang lebih efektif kita butuh excavator ya dari Tinker Contract. Oh bentar. Ya aku baru ingat kalau aku belum nyari ya bahwa ada yang namanya chisel mana? Ya chisel head gini. Kalau gitu aku pakai ini aja daripada crafting. Aku lupa ngecek pula. Mana tuh ini ya? Yang ini ya. Ini dia chisel yang bisa mengubah chisel block into other block in wood and in hand, yang bisa dipakai untuk bikin chisel yang bisa diperbaiki ya. Jadi daripada kita pakai ini yang nggak bisa diperbaiki, kita pakai chisel yang bisa kita perbaiki ulang-ulang dengan bahan yang sama. Kita pakai bahan yang biasa aja ya. Chisel ini mungkin coba yang kalau yang tone 120, kalau yang plain tadi, kalau yang plain mana ya? Plain ada gak ya? Kelihatan gak ini? Oh, dia di sebelahnya sih. 150. Kalau chisel sih pentingnya di durability ya. Di apanya? Bukan di mana-mananya. Coba kita bikin dulu patternnya kali ya. Ini. Sama ya ini kan. Oke. Kita bikin ini material cuma satu. Dan kita coba aja pakai ini. Dan kita bikin yang tone aja ya. Nggak usah yang terlalu mahal. Ini dia. Dan kita coba gimana ya? Aku pengen nyari titik tengahnya, ding. 1 2 3 4 1 2 3 4 di sini ya. Oke. Ya kalau nggak salah di titik tengahnya, mungkin kita coba pakai ini. Ini 1 2 3 4 3. 8 ya. Berarti di sini 1 2 3 4 1 2 3 4. Di sini nanti di sini ya apanya? Belokan. Oke. Jadi seperti ini. Ini uji lihat-lihat aja ya apa hasil dari chisel ini. Ya. Oh ya, tadi aku mau bilang excavator ya, kok aku lupa. Excavator itu yang mana ya? Yang shovel tapi gede gitu. Ini dia. Excavator. Ini mirip sama hammer yang bisa 3x3. Tapi ini untuk dirt ya, excavator. Tapi kita butuh yang namanya tool station. Tool forge ya di depannya. Ini dia tool forge. Yang bisa digabung dengan 4 metal block apapun ya. Kayak nggak cuma electrical steel tapi iron juga bisa. Gold aku lupa sih gold bisa atau enggak. Dan yang lainnya lah ya. Oke, kita coba pakai ini. Mungkin aku bisa bakar berapa cobblestone ya untuk bikin dia jadi tone supaya lebih cantik gitu ya, lebih halus gitu. Ya kita pakai ini. Kita ambil. Oke, coba kita cek ya. Jadi ini bisa ada chisel single, bisa chisel single block atau langsung atau apa ini? Nih sama ya dengan chisel yang biasa. Coba kita cek dua-duanya, kita bandingkan aja. Ya dua-duanya ini cuman ini ada mode single chisel single ya. Kalau ini nggak ada tombolnya. Tapi kita coba pakai aja nih. Ada dua cara kalau kalian mau nge-chisel ini, yaitu kita langsung ubah bloknya, cobblestone-nya menjadi apapun, atau kita bisa langsung klik kanan di sini untuk mengubah ininya ya. Makanya aku taruh dulu cobblestone-nya. Kalau yang di tengah-tengah ini mungkin cocok di sini kali ya, emboss mungkin. Ya, coba kita cek. Aku lupa cara ngubah modenya ke emboss, coba. Coba. Bukan ini, ding. Emboss. Aku lupa caranya untuk ngubah apa ininya jadi mode yang kita butuhkan. Tapi mana ya?
Yaudah kita coba ini aja dah. Oke, kita coba cara biasa aja dah, emboss kayak gini. Dan coba kita cek ini ya. Kita bikin tengah aja, nggak usah semua. Ini kita taruh. Ya, kalian lihat teksturnya. Padahal ini kableton ya, tapi teksturnya berubah begini. Ya, jadi lebih cantik. Aku sebenarnya pengen ubah pakai base-nya tuh dengan kayu ya, kayu-kayuan. Tapi karena yang pertama kayu mahal dan yang kedua dia bisa dibakar, bisa terbakar. Ya kan nggak lucu ya kalau bangun rumah tiba-tiba terbakar tuh gara-gara ya mungkin gara-gara mesin atau ada lava tiba-tiba gitu. Oke, aku lupa apa ada mesin yang bisa ngasih fire. Harusnya sih ada. Tapi daripada ya kita resiko ya kita pakai yang kayu yang stone aja. Lagi pula pun juga banyak kok di sini. Oke. Aku pikir tengah-tengahnya dikasih jalur kayak gini ya. Kemudian di samping-sampingnya sih bisa dikasih kabelton biasa kali ya dengan tekstur yang lain. Kalau misalnya kita coba cek. Apalagi tekstur yang bagus ya. Ini durability-nya apa? Oh 500 ya lumayan. Tapi kalau yang ini tengahnya, tapi ini bisa diperbagi pakai kabelton ya. Jadi harusnya murah. Kita pakai apa ya? Ini juga menarik. Ini menarik juga. Yang atau ada yang ini macam-macam, ada yang motile yang bentuk blok-blok kecil gini. Ada yang lebih halus lagi, nggak ada pinggirannya. Ada yang tengah-tengah nih nggak cocok sih kalau di apa. Ini juga menarik sih, disordered tile. Jadi agak random gitu. Coba. Kurang sih. Oke. Kali lagi aku bukan builder ya, jadi tolong jangan dijudge ya. Aku berusaha sebagus mungkin. Ini menarik sih. Ya, dia agak miring-miring gitu ya. Bloknya. Oke. Tekstur yang menarik ya. Kalau kayak gini, mungkin ini apa ya? Mungkin ini gambaran untuk lantainya lah ya, kabeltonnya. Mungkin di episode depan kalian bakal lebih ngelihat lantainya ketimbang seluruhannya ya. Oke, mungkin coba kita selesaikan dulu kali ya satu apa seperempat cang mungkin ya, coba kita cek gimana hasilnya. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Lumayan menarik. Bagaimana menurut kalian? Kalau misalkan kalian yang biasa nge-build di Minecraft, gimana reaksi kalian mengenai ini? Mungkin cukup menarik sih. Ini kira-kira berapa blok ya? 7x7 ya? Mungkin ini cocok untuk satu set mesin 7 blok. Kalaupun misalnya kurang bisa dinaikin ya. Jadi agak misalnya 2 layer gitu bloknya. Mungkin mesin di sini sama mesin di sini. Ya kira-kira gitulah ya. Oke, jadi bisa dipakai kayak gini. Ya tentu saja ini cuman apa ya? Cuman nggak akan ku selesaikan di episode ini karena bakal butuh banyak banget blok. Mungkin kita butuh bahkan kabeltonnya kayak gini nggak cukup ya untuk apa 4 cang, 5 cang. Karena satu cang kan 16x16 ya. Jadi ya kita bakal butuh banyak banget kabelton. Belum lagi kalau kita naikin dia ya, bikin atapnya atau bikin main-main lain ya, itu bakal makan banyak banget resource. Jadi ya mungkin sembari kita mining dan dapetin banyak kabelton ya. Karena aku juga bakal mining itu dapetin lapis kan di off-cam nanti. Jadi ya mungkin segini dulu untuk episode kali ini. Mungkin mohon maaf kalau misalkan episodenya emang agak kurang bagus atau agak ya bertele-tele mungkin ya. Karena tapi intinya kita udah bikin quad grindstone untuk ore doubling dan kita juga sudah ya lakukan beberapa hal, contohnya bikin bucket lah, terus bikin kemudian kita coba progres ke immersive engineering meskipun sayangnya kita belum nyampe ke sana, kita masih butuh banyak bone. Di off-cam aku mungkin bakalan coba untuk untuk dapetin banyak lapis untuk ningkatin ke lap 3 toolku dan juga kita dapetin banyak bone ya. Mungkin untuk crafting bentar ya. Immersive
Untuk crafting kobriknya aku okemin aja karena ya cara craftingnya cuman ini aja sih, nggak usah terlalu, nggak ada yang ribet. Cuman yang bermasalah tuh yang ini sih, blast brick. Ini bakal butuh blaze rod ya. Kalian tahu blaze rod ini dapat dari mana? Ya kita mau gak mau harus ke nether kalau mau dapat ini nih. Jadi itu sih halangan besar kalau mau masuk ke immersive engineering. Dan juga kalau kita mau masuk ke IQ ya, kita bisa aja masuk ke ini. Tapi kita bakal butuh banyak banget iron. Jadi makanya mungkin kita utamakan dulu untuk masuk ke canner ya. Jadi next episode kita bakalan bikin canner yang ini kan ya. Ini dia. Mungkin aku butuh, oh ini bisa pakai ini sih green, jangan pakai cactus ya karena kita perlu jalan jauh banget. Kita pakai floral green mana tadi? Ini dia floral green powder yang dari Botania untuk kita duplikat dan dapetin banyak banget green dye ya atau pewarna-warna hijau. Dan kita bisa bikin scanner ini untuk kita bikin macam-macam. Kalau misalkan aku dapat Enderman, aku bakalan pakai dia buat bikin ini. Tapi Enderman kan nggak sebanyak itu muncul di overworld ya. Tapi tentu kita bakal bikin ini dua ya, common sama rare ya. Ini bisa dipakai untuk iron sama kalau ini untuk diamond. Tapi kayaknya bakal kita banyak pakai untuk ini ya, common ore ini. Lebih tepatnya ironnya atau besinya, karena kita bakal butuh banyak besi ya. Atau mungkin copper juga kita butuh banyak sih ya. Dan ya, karena copper juga dibutuhkan di immersive engineering. Jadi kita bakalan banyak mining. Mungkin di episode ke depan ketika kita ada bikin scanner, kalian aku nunjukin juga gimana cara pakai scannernya. Tapi masalahnya untuk menyampai scanner kita butuh energi ya. Aku lupa di Forestry ada charger atau enggak, nanti perlu ku cek lagi ya. Karena Forestry pun juga pakai energi sih ya kalau kalian nggak tahu. Tapi kayaknya nggak ada sih ya bau-baunya. Jadi ya mau nggak mau kita bisa masuk ke immersive engineering. Charger yang aku maksud itu ini charger. Ada banyak di sini ya. Tapi charger yang aku maksud itu ini aku nggak yakin bisa. Ini bukan yang mana ya? Mana ini dia? Nyari-nyari. Ini charging station yang ini aku maksud. Jadi kita bakal butuh banyak resource lain ya. Seperti biasa. Karena kita masih di awal-awal kita masih kekurangan resource, makanya kita perlu bikin scanner ini supaya bisa lanjut lebih cepat ya. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Mungkin kita bakalan sambung aja di episode yang ke depan. Dan ya kita akan bertemu kembali di episode yang akan datang. Dadah semuanya.